Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di minggu ke-76 ini kita boleh kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kita patut mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian, 17 Agustus 2021 adalah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini minggu yang ke-76. Sebelum kita masuk yang lebih indah yang Tuhan sediakan bagi bangsa kita, yang lebih indah yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing untuk terlibat di dalam pekerjaan baiknya, mari kita berdoa, mari kita menjalani ibadah hari ini. Mari punya hati yang terbuka dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan kembali di minggu ke-76 ibadah di rumah NTC Kelapa Gading. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini berkenaan dengan kemerdekaan panggilan kami masing-masing. Engkau membuka mata kami, membuka telinga kami, meluaskan hati kami untuk menerima benih apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan, terimalah kemuliaan, terimalah penyembahan kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sekali, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan, aku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Ku
sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudara, kalau kasih Tuhan yang amat besar itu, yang memberikan Yesus kepada kita sehingga kita tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. So, yang paling utama dari semuanya adalah kita, saudara, kita boleh menyembah Dia, boleh menghampiri Dia. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Dari dalam hatiku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Kau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Pujian penyembahan kami, segalanya bagimu, segalanya bagimu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak ya Tuhan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memberi kemuliaan kepada-Mu, karena Engkau
Tuhan segalanya hanya bagi-Mu sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur karena keadilan-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Aba, dalam nama Yesus, betapa mulianya nama-Mu. Nama-Mu Tuhan dimuliakan di atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sekali, betapa aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, betapa mulia nama-Mu, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah kami manusia sehingga Kau menganggapnya lebih tinggi daripada malaikat?
Engkau meletakkan segala-galanya di bawah kaki manusia, supaya dia boleh menandang kepada Tuhan, supaya kami boleh memandang kepadamu, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulia namamu. Semarak keagunganmu Engkau nyatakan bagi kami umatmu, supaya di seluruh muka bumi kami hidup memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih karena jutaan rumah di seluruh bumi yang masih ibadah di rumah ataupun di bangunan, di tempat manapun, Tuhan, memuliakan namamu. Bahkan jutaan umatmu, Tuhan, di seluruh bumi, jutaan umatmu di Indonesia melalui hidupnya sehari-hari memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu sebab mata kami tertuju padamu Tuhan. Segenap hidup kami bawa, diserahkan kepada Tuhan untuk masuk ke dalam rencanamu, ya Aba Bapa. Kami mau ikut kehendak-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, sebelum lanjut menyanyi, saya teringat waktu saya masih pemuda, mungkin sekitar umur 22 atau 23. Itu tahun 84 atau 85. Di kampus dan di gereja di mana saya bergabung,
Persatuan Kampus. Ada satu nyanyian tentang anak muda yang menyerahkan dirinya segenapnya untuk Tuhan. Setiap menyanyi lagu itu saya tidak berani menyanyi sampai habis. Karena lagu itu berkata, aku persembahkan hidupku seluruhnya. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau semuanya Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tapi saya gak mau bohong sama Tuhan. Saya gak mau menipu Tuhan. Berkata, Tuhan saya persembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Masa muda saya. Enggak. Saya tahu Tuhan manggil saya menjadi hamba Tuhan full time. Tapi saya gak mau. Maka saya gak mau nyanyi yang gitu. Singkat cerita, saya akhirnya menyerahkan diri dan bisa menyanyi dengan bebas. Saudara, hari-hari ini ketika kita berkata, mata saya tertuju kepadamu Tuhan, segenap hidup saya diserahkan kepadamu. Bimbing saya masuk rencanamu. Saudara, yang membuat saya terharu bukan cuma sekedar saya mau ikut apa enggak, bukan. Tapi yang membuat saya terharu adalah betapa Tuhan baik. Masakan saya boleh masuk mengikut kehendak Tuhan, menyenangkan Dia. Masakan boleh. Kalau boleh, itu anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau orang bertanya sama saya, apa yang kamu hidupi? Apakah itu betul kehendak Tuhan? Dalam hati paling dalam saya sering berkata juga, saya tidak tahu. Tapi saya tahu Tuhan suruh saya. Maka saya pasang hidup saya seluruhnya. Kalau salah, Tuhan tahu hati saya. Mari katakan, mata saya tertuju padamu Tuhan. Segenap hidup saya serahkan padamu. Bimbing saya masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, bukan kerajaanku. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan saya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa dengan jujur. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati
sekali lagi ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Bapa, dalam nama Yesus, di dalam ketenangan, di dalam berdiamnya kami tinggal tenang, menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan yang maha besar, yang mengatasi segala sesuatu, yang memelihara segala sesuatu dari firman-Nya, yang tidak pernah membiarkan segala sesuatu berjalan demikian sendiri, tetapi Engkau mengontrolnya. Di hadapan-Mu Tuhan yang maha besar, kami sujud. Tetapi juga Engkau adalah Tuhan Bapa kami, yang mempedulikan kami. Terima kasih kami boleh dibawa masuk ke dalam rencana-Mu. Terima kasih kami diperlihatkan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah belajar tentang status kami sebagai orang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memerdekakan kami. Tuhan, kami sudah belajar secara pribadi memang kami merdeka, kami bebas memilih, karena Tuhan memerdekakan kami sesungguh-sungguhnya. Tuhan, terima kasih di dalam keluarga kami bebas, merdeka, supaya kami membawa kepadamu keluarga kami sepenuhnya, supaya seperti Yosua hamba-Mu yang berkata, aku dan sisi rumahku, kami akan menyembah, melayani, mengabdi kepada Tuhan Bapa dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau belajar Tuhan, supaya kami bebas, merdeka, berani beranjak dari manapun kami ada, untuk mengikuti panggilan Tuhan, untuk hidup dalam profesi ketetapan yang Tuhan tetapkan. Siapapun kami, apapun profesi kami Tuhan, Engkau memperlihatkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, baik kepada hamba-Mu yang berbicara, baik kepada kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, Tuhan Raja kami. Haleluya. Amin. Saudara, pagi ini salah satu bagian, samping nanti minggu depan sesuatu yang saya kira juga menggoncangkan kita, adalah bagian di mana kita belajar firman Tuhan di minggu ke-76 ini untuk merdeka dalam panggilan hidup, profesi, pekerjaan sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan hari ini, saudara, bisa berhasil, bisa gagal, bisa penuh damai seolah-olah, atau tidak damai, bisa menjadi berkat, bisa biasa-biasa saja, atau bahkan bisa seperti sedang terpuruk. Kita bersyukur karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu memandang bahwa Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu di sisa hidup kita ini. Saya tidak tahu usia berapa, tetapi dalam seminggu ini saya menjadi 58, masuk ke 59, mencapai 58. Usia yang kalau di pegawai negeri mungkin pensiun. Tetapi dengan bahagia saya memandang dari survei yang berkata para pria
yang berhasil usia 60 tahun ke atas, termasuk para pendeta yang berhasil. Saya tidak ingin berkata bahwa saya mau berhasil hebat seperti pendeta-pendeta gede, bukan, saudara. Tetapi saya mencapai kemaksimalan tujuan Tuhan itu pada usia-usia ini. Maka saya bahagia. Dan lebih dari itu, ternyata Tuhan bukakan kepada saya pekerjaan pelayanan yang membahagiakan saya, yang mendorong saya untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh mencapai visi yang Tuhan tetapkan. Nah, saya ingin mulai sebelum kita membaca belajar tentang kemerdekaan dalam panggilan profesi pekerjaan kita, ya. Saya ingin mulai dengan visi. Dan mudah-mudahan 5 menit saya bisa menyinggung ini. Nah, di dalam Kisah pasal 26 ayat 19, Kisah para Rasul 26 ayat 19, kalau tidak ada visi, saudara, kita menjadi liar atau mati, bahkan kata terjemahan lainnya, atau kita menjadi kacau balau. Nah, supaya kita tidak kacau balau, supaya tidak menjadi liar, supaya tidak mati bahkan, mari hidup sesuai visi. Nah, belajar dari Paulus sebentar. Kisah 26:19 berkata, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga, kepada heavenly vision, penglihatan sorgawi, atau penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, rupanya visi ini yang mendorong Paulus untuk menjadi rasul yang istimewa. Tuhan panggil dia sebagai rasul ke-13, bisa jadi, yang ingin berkata kepada dunia 13 di belakang angka sial. Justru Tuhan pilih yang ke-13, lebih dari 12 yang kemudian, yang Petrus dan kawan-kawan pilih. Orang ke-12 gantikan Yudas, Matias. Ada yang ke-13, saudara. Yang ke-13 itu adalah Paulus. Orang bilang angka sial, tapi lihat Alkitab, 13 menjadi lucky number, nomor keberuntungan, bahkan nomor berkat. Nah, Paulus, saudara, sebagai rasul ke-13, dikatakan, saudara, dia menjadi rasul yang paling banyak bangun gereja. Kalau tidak salah 32 atau berapa. Dan paling banyak yang menulis perjanjian baru. Kalau 13, kemungkinan kalau kita menerima surat Ibrani ditulis oleh Paulus, 14. Lebih dari 13. Melewati status dia ke-13. 14. Nah, saya ingin berkata, saudara, mari lihat, saya ingin bacakan saja Kisah 26, 12, 18. Ini visinya. Ini yang Paulus alami, yang membuat dia berkata kepada penglihatan dari sorga, saya tidak pernah tidak taat. Kisah 26, 12, 18 saya bacakan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong itu, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 16, tetapi sekarang bangunlah, berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Wow. Saudara, Paulus memandang keindahan dari perjumpaan dengan Yesus yang mendadak dan membuat dia buta. Tetapi dia berkata, saya tidak ingin mengurai banyak ini tentang hal ini, begitu kaya, Kisah 26, 12-19, tetapi saya fokuskan pada ketika berjumpa dan Tuhan seketika mempertobatkan Paulus. Waktu itu kemudian dibilang, aku utus mereka untuk buka mata mereka
supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, ini dia, 1, memperoleh pengampunan dosa, 2, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, baru muncul ayat 19, kepada penglihatan dari sorga, aku tidak pernah tidak taat. Ada 2 unsur penting setelah berjumpa Yesus. Pertama, supaya orang memperoleh pengampunan dosa, supaya mereka memperoleh bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara, luar biasa. Mari kita melihat pelajaran kita hari ini. Sekitar 20-30 menit kita mau belajar tentang kemerdekaan dalam panggilan yang Dia tetapkan bagi kita. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat Efesus 2 ayat 10 merupakan ayat terkenal yang mendorong orang-orang di seluruh dunia, orang-orang percaya, untuk menyadari pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Kalau sudah baca Efesus 2 ayat 8, dikatakan kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia. Itu pemberian Allah, anugerah Allah. Maka sudah perhatikan, Efesus 2 ayat 8 memberitahukan keselamatan karena anugerah. Begitu menyadari keselamatan karena anugerah, kita perlu belajar tentang pekerjaan baik yang Dia tetapkan untuk kita kerjakan, yang Dia mau kita hidup di dalamnya. Tadi Kisah pasal 26 ayat 18 berkata, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, itu keselamatan, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. So, yang kedua ini sering ditafsirkan sebagai kemuliaan yang akan datang. Betul. Tetapi sering kali juga Alkitab, saudara, memberikan satu kalimat pengajaran, satu statement, satu ajaran, dan punya 2 makna. Satu, dia berkata untuk kemuliaan yang akan datang, diselamatkan untuk kemuliaan yang akan datang. Tetapi juga kita berkata hari ini, dan dihidupi oleh Paulus, dihidupi oleh Yesus, diselamatkan untuk menerima kemuliaan, mendapat dalam apa yang ditentukan oleh orang yang dikuduskan. Maka saya cenderung, saudara, walaupun nanti dapat kemuliaan, Roma 8 juga berkata begitu, tetapi penting saudara berkata, hari-hari ini berkata, saya diselamatkan kemudian untuk menerima sesuatu yang Tuhan sediakan, yaitu pekerjaan baik yang Ia siapkan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada bagian yang lebih lanjut, saudara ingat Yohanes 17 ayat 3. Dibilang inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kata mengenal itu ginosko. Maka ayat 3 berkata, keselamatan diperoleh ketika kita mengenal, mengalami ginosko, mengalami dengan erat. Dia tinggal dalam saya tinggal dalam dia. Seperti kata ginosko dipakai untuk persetubuhan suami istri. Satu daging. Saya menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, saya diselamatkan. Lalu ayat 4, setelah bicara tentang keselamatan, Yesus berbicara dalam doanya itu kepada Bapa. Doanya menjadi pengajaran bagi kita hari ini. Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk aku selesaikan, untuk dikerjakan. Saudara, 2 hal ini, ya, Paulus, Kisah Para Rasul mencatat Paulus dipanggil supaya orang lain mendapat keselamatan, supaya orang lain memang gilirannya nanti mendapat kemuliaan, tetapi di bumi ini menerima yang Tuhan sediakan. Apa itu? Segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita hidupi, yaitu pekerjaan baik. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 kita pernah belajar, pertama diselamatkan karena anugerah, kedua bekerja dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Kemudian kita belajar dari Yohanes 17 ayat 3 dan 4 berkata, kalau diselamatkan karena mengalami Tuhan, maka selesaikan pekerjaan baik, pekerjaan yang Bapak ingin kita selesaikan. Nah, mari kita belajar pekerjaan baik, panggilan yang Tuhan mau kita hidup dalamnya. Pertama, Alkitab berkata, kita ini buatan Allah.
kita ini buatan Allah. Terjemahan Letterlock berkata, we are His workmanship. Kita ini hasil karyanya. Terjemahan Letterlock atau terjemahan yang bebas boleh berkata, kita ini handmade-nya Tuhan, buatan tangan Tuhan. Wow. Saudara, kalau dibilang kita ini buatan tangan Tuhan, berharga nggak? Berharga, saudara. Ya, saya ini, saudara, kita ini tahu batik, katakanlah batik, saudara. Batik itu ada yang dicetak, ada yang ditulis. Yang dicetak, saudara, harganya bisa 500.000, bisa 1 juta kalau bahannya bagus, kalau cetakannya bagus. Tetapi bisa juga cuma 50.000 atau 15.000 bahkan. Cetak banyak, sama saja, kecuali teliti baru beda. Yang kedua, batik tulis. Batik tulis tidak satu pun yang sama. Mengapa? Karena pakai tangan manusia, bukan pakai komputer. Ketika pakai tangan manusia, harganya ratusan ribu, jutaan, bisa puluhan juta. Saudara, perawatannya pun beda. Yang batik cetak tadi, cuci di laundry masih nggak apa-apa. Tetapi batik tulis yang sejati harus dry clean, yang biayanya puluhan lipat dari selembar baju yang di dry clean, yang dry clean dengan laundry. Betul, saudara. Perawatan orang-orang yang dibuat dengan tangan Tuhan lebih rentan, lebih gampang rusak, tapi begitu lebih berharga, jauh lebih indah, jauh lebih nilai, saudara. Saudara berkata, benar gak sih saya handmade-nya Tuhan? Coba lihat Mazmur 139:13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ketika ayah kita dan ibu kita, papa kita dan mama kita, papi dan mami kita berhubungan badan, ketika itu jadi, kita boleh berkata, ketika engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini dahsyat, saudara. Hari-hari ini kita tahu teknologi memberitahukan setiap janin, embrio yang kecil itu, ketika sperma dan sel telur bertemu, bisa diketahui anak ini cacat atau tidak, anak ini IQ-nya berapa, anak ini kemampuannya apa, seperti apa, laki atau perempuan, bisa, saudara. Teknologi hari ini memberitahukan itu. Dan kita berkata, sudah dibentuk, tentu aja tahu, sudah ditenun, itu handmade. Saudara, di dalam Kejadian 1:31 dikatakan, Allah melihat segala jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua yang dia firmankan jadi. Dia berkata, jadilah terang, jadilah binatang, jadilah macam-macam. Bahkan benda-benda langit, jadilah bulan, bintang, dan matahari. Tetapi manusia, dikatakan bukan cuma dia berfirman, tapi dia membentuk dari debu. Lalu dia memberikan roh Allah sendiri, nafas hidup. Maka jadilah manusia itu. Pembentukan kita, saudara, ajaib. Maka kalau kita melihat pembentukan kita ajaib, tidak ada alasan bagi kita berkata, itu sebab manusia luar biasa dahsyat. Kejadian 11 ayat 6 berkata, dan ia, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dan untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu menara Babel. Menara Babel, manusia mau cari nama untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi Tuhan kacaukan. Tetapi ayat ini berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, dari waktu menara Babel dibikin, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dahsyat, saudara. Syaratnya adalah satu bangsa, satu bahasa. Artinya melepaskan diri dari kebanggaan akan suku sendiri. Kedua, melepaskan diri dari bahasanya sendiri, tapi dipersatukan dengan satu tujuan.
maka berhasil, saudara. Ini pertama. Maka kita jangan berkata, saya mah cuma, jangan, saudara. Itu menghina Tuhan. Kalau saudara berkata, saya gak ada apa-apanya, saya gak berharga, kalau orang tua saudara mendengar, itu menghina orang tua saudara. Saudara berkata, iya, karena orang tua saya jelek, orang tua saya tidak berprestasi baik. Saudara, saya mau berkata, saudara jangan menghina orang tua. Ujungnya saudara akan menghina Tuhan. Hari ini mari belajar untuk melihat kejadianku dahsyat. Aku buatan Allah. Aku His workmanship. Aku handmade-nya Tuhan. Gimana dong saya cacat? Oh ya, saudara, semua kita cacat. Saudara lihat hidung saya miring. Dan kalau saya lihat video saya sendiri, saya suka tahu saya kok mengok-mengok. Apakah saya stroke? Nggak tahu. Tapi saya tahu itu dari saya sejak SMA lewat. Udah menyok-menyok, saudara. Apa stroke masih SMA? Masih SMA saya atlet, saudara. Masih bisa loncat, memegang ring basket. Saya mau berkata, saudara, apapun keadaan fisik kita, saudara, ya tangan, jari yang bengkok, saudara, jari saya bengkok. Tetapi saya main volley yang luar biasa. Dari saat muda bengkok. Bukan gara-gara main volley. Artinya nggak jadi urusan. Fisik kita, apakah Tuhan mau, tidak jadi urusan. Orang yang nggak punya tangan, dia bisa melukis dengan kakinya dengan luar biasa indah. Macam-macam bisa dibuat. Mengapa? Karena we are His workmanship. Karena kita buatan tangan Tuhan. Mari terima kejadian saudara dahsyat. Mari terima, saudara bukan orang biasa-biasa. Tidak ada satu orang dari antara kita sama. Tidak ada. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, memang secara penafsiran yang tepat kita berkata, kalau kita lihat Alkitab, menerangkan Alkitab berkata, dari semua yang ada, tidak ada yang ada kecuali Dia berfirman. Yesus adalah firman. Maka semua yang Dia ucapkan jadi. Ini pertama, saudara. Tapi pengertian yang lebih indah, saya berkata, ini yang membedakan kita. Akan saya bicara nih, yang membedakan kita dari ciptaan mulia yang Tuhan ciptakan lain. Dia berkata kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu bicara apa? Itu bicara kita dilahir barukan. Kita bicara kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima percikan darah Yesus. Kita menjadi Kristen. Kisah 11:20 berkata, di Antiokhia lah orang-orang itu, murid-murid itu disebut Kristen. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi Kristen, saudara. Saya yang berkata, saudara pegang baik-baik, Kristen bukan agama. Terpaksa menjadi agama karena institusi pemerintahan, karena administrasi negara perlu mencatat ada orang agama A, B, C. Yang ini siapa nih? Ini orang percaya Yesus apa ini? Jadi Kristen. Terlepas dari soal Kaisar Agustus menjadikan agama negara, terlepas itu sudah kekristenan dalam sesungguh-sungguhnya seperti Yesus pernah mengajarkannya, seperti Paulus pernah mengajarkannya, seperti Petrus pernah mengajarkan, seperti Perjanjian Baru mengajarkan, tidak pernah menjadi agama. Maka saudara, sebenarnya yang benar adalah di KTP kita nggak perlu tulis agama. Kalau bangsa kita masih menulis, saudara, ada sesuatu maksud yang saya tidak mengerti. Tetapi yang saya mengerti adalah sebenarnya kalau mau bernegara nggak usah sebut agama, bertuhan saja. Kalau nggak bertuhan, keluar Indonesia. Karena negara ini dasarnya ketuhanan Maha Esa, ya kan? Tapi nggak usah terus agamanya apa, nanti jadi berantem. Lepas dari itu, saudara, kekristenan adalah karena dilahir barukan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Oh, saya tidak berkata, saudara, orang yang belum atau tidak percaya Yesus yang binasa dalam dosa mereka bukan diciptakan. Bukan itu maksud saya. Saya masuk kepada tafsiran nomor 2. Nomor 1 saya berkata, semua yang ada karena firman. Semua yang ada karena Yesus. Diciptakan oleh Yesus. Tetapi yang kedua, saudara,
yang berkata ada bagian kekhususan khusus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, kata Petrus. So itu sebab saya berkata, itu sebab kalau berkata kita diciptakan dalam Kristus Yesus, kita sudah merdeka secara status, secara pribadi. Kita menjadi orang yang tetap tinggal dalam firman, kemudian di dalam keluarga, dalam panggilan sekarang. Nah sebab itu saudara kasih Tuhan, mari sebagai manusia baru yang dibedakan dengan manusia pada umumnya, saudara, saya berkata, mari belajar untuk tahu bahwa kita diciptakan Kristus menjadi lahir baru. Maka saudara, kita menjadi sangat mungkin untuk punya motif yang murni. Saudara berkata, oh enggak Pak Pendeta, ada orang-orang yang motifnya murni untuk kebaikan kok. Iya betul. Tetapi saudara, yang motifnya murni untuk Tuhan, yang bahkan berani mati demi Tuhan, gak ada untung sama sekali secara manusia, itu cuma orang percaya. Nah saudara, itu sebab kalau kita berkata prestasi karena dalam Yesus, tidak saudara. Karena orang Rusia juga mendarat di bulan. Ketika Amerika mendarat di bulan, orang percaya. Dan ketika mendarat di bumi, presiden waktu itu siapa namanya, langsung bikin kebaktian syukur. Orang Rusia juga naik ke bulan. Sama, orang dalam Tuhan, orang gak percaya Tuhan, ateis, berprestasi. Hari ini Tiongkok, negara yang latar belakangnya ateis, komunis, menjadi negara yang boleh berkata nomor 1, mengatasi negara yang berkata percaya. Karena percaya sudah luntur, Amerika, saudara. Hari ini, saudara, mari kita melihat. Kalau kita berkata karena prestasi dalam Yesus, bukan. Saudara, yang paling penting adalah kita menyadari kita buatan Allah, kita diciptakan oleh Kristus Yesus. Sekarang yang ketiga, ini sebenarnya pelajaran kita hari ini, pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini, saudara, adalah yang seperti Tuhan berkata, maka Allah melihat segala jadikannya sungguh amat baik. Kejadian 1:31, Tov dalam bahasa Ibrani. Saudara, saya melihat dalam kamus Alkitab, kata Tov Ibrani itu artinya menyenangkan, menggembirakan, ramah, terutama menandakan sesuatu yang memberi kebahagiaan atau kepuasan, yang mendampakkan kepuasan estetika dan moral. LXX, terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, menerjemahkan agathos. Kata yang sama dipakai untuk di dalam pekerjaan baik, ergois agatois. Bahkan terjemahan Yunani lainnya berkata ergakalos. Artinya saudara, pekerjaan baik yang manapun, baik pekerjaan itu sendiri baik pekerjaan itu membawa dampak baik, membawa estetika, membawa kemuliaan, itu dia, saudara. Maka saya berkata begini, ketika Tuhan berkata dalam Matius 5:16, demikian hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu dipakai ergakala. Tadi dua-dua dipakai, saudara, bisa. Artinya, saudara, kita perlu berbuat sesuatu sampai orang melihat dan mereka memuliakan Bapa. Pekerjaan baik yang kita kerjakan, saudara, bukan demi orang lihat, ini motifnya salah, tetapi begitu rupa kerjakan karena Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, dan sampai orang melihat, sampai orang menerima dampaknya, sampai orang mengalami berkatnya, maka dia memuliakan Allah. Itu pekerjaan baik. Nah, apa saja yang masuk perbuatan baik? Itu bisa kata-kata, saudara, menjadi penghiburan, penguatan, berkat. Orang bilang, mari punya kata-kata yang ada saringan, jangan asal ngejeblak. Bisa jadi benar ngejeblak, tapi menyakiti orang. Mari punya kata-kata menghiburkan, menguatkan, memberkati. Atau bisa juga saudara, apa yang kita lakukan secara langsung atau tidak langsung, orang merasakan kebaikan, berkat dari pekerjaan itu. Lebih jauh, saudara, bukan cuma kata-kata, bukan cuma apa yang dilakukan, tapi apa yang di dalam hati kita, motif. Ketika waktu menguji, ketika orang kemudian tahu mengapa kita berbuat baik, mengapa kita mengerjakan pekerjaan baik itu,
mereka memuliakan Tuhan yang di sorga. Sudah seringkali ketika orang lihat kita berbuat baik, orang bilang, cari muka, pencitraan, emang dia sok-sokan baik, dan seterusnya. Itu gak masalah, saudara. Atau bahkan orang bilang, ini ada maunya nih, gak bener nih, sesat nih, silakan aja. Sampai waktunya, saudara. Gimana dong kalau orang gak sampai waktunya? Gak apa-apa, itu gak urusan. Orang baik tetap baik, dinilai gak dinilai. Orang baik tetap baik, dipuji atau dihina, gak ada perbedaan. Orang benar tetap benar, saudara. Tapi ketika orang lihat kemungkinannya di dalam hati kita, diuji oleh waktu, mereka memuliakan Tuhan. Nah, saudara, apa kerjaan baik yang mana yang Bapak kehendaki? Surat Titus yang pertama pasal 15 ayat 16 berkata begini. Bagi orang suci, Titus 1 15 16. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sudah perhatikan, pertama-tama orang yang di dalam Tuhan yang sudah disucikan, maka semua yang dia kerjakan bisa disucikan. Kecuali memang produknya, perbuatannya itu dosa, gak bisa. Tetapi yang kedua, saudara berkata, kalau gitu cuma orang percaya doang? Enggak. Orang percaya juga bisa mengerjakan dengan najis, bisa tidak beriman, bisa bahkan mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang itu mengaku Allah, maka perbuatannya tidak boleh menyangkal Dia. Kalau perbuatannya, tujuannya baik, caranya mesti baik. Tujuannya benar, caranya mesti benar. Tujuannya memberkati, caranya memberkati. Saudara, itu sebab semua pekerjaan baik yang ada, yang kelihatan baik, bisa baik atau buruk, suci atau najis, bergantung orangnya. Bahkan bergantung orang yang mau ikut Tuhan atau tidak. Saudara jangan pikir bahwa pelayanan selalu suci. Orang suka anggap, ini untuk pelayanan ya, ini untuk yang lain. Enggak. Saudara, kita belajar hari-hari ini, kita sadar pelayanan pun yang najis ada. Seolah-olah baik, tapi nggak baik. Pekerjaan yang seolah-olah najis pun baik ada. Ya kan? Orang bilang, pekerjaan hina itu. Pekerjaan yang nggak ada hasilnya. Pekerjaan yang sia-sia. Oh enggak. Saudara, hari-hari ini kita mesti menyadari yang sebenarnya perlu mendapat upah, gaji besar adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang berdampak kepada orang banyak. Dan hari ini kita mesti mulai belajar, saudara. Mulai belajar untuk bilang, tidak berkata, kalau saya memberi dampak untuk keluarga saya banyakkan, untuk segala sesuatu yang saya ingin banyakkan, itu belum tentu untuk Raja Allah. Tetapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, mesti berdampak lebih luas. Maka saudara, pekerjaan baik itu perlu dinilai, bukan saja orangnya, bukan saja caranya, bukan motivasinya, tapi mari memenuhi nilai-nilai kerja Allah. Itu sebab kita perlu melihat pada firman Tuhan, apakah nilai kerajaan Allah yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita kerjakan? Bagaimana nilainya? Bagaimana kita nyatakan dengan kuasa dan bagaimana Tuhan berkuasa? Yang kedua, bagaimana kita membangun sesama kita? Sementara kita mengerjakan itu, apa kita membangun atau meruntuhkan? Yang ketiga, bagaimana memberkati makin banyak orang? Skala prioritasnya untuk sendiri atau untuk lebih luas, bahkan lebih besar. Saudara, belajar dari Tuhan Yesus, skala prioritas, Dia mati di salib bukan bagi dirinya, bukan bagi keluarganya, mamanya, atau almarhum papanya waktu itu, atau saudara, bukan juga bagi bangsanya, tapi bagi seluruh dunia. Dia menjadi berkat besar, maka Dia mati di salib. Saudara, hari-hari ini, apa kita sadar bahwa kita istimewa? Kita buatan Allah. Apa kita sadar bahwa kita punya kemampuan, kepercayaan Tuhan berikan, bisa 1, 2, 5 talenta, atau bahkan 1 bina mungkin. Apa yang Tuhan rancangkan dalam tubuh kita, dalam benak kita,
dalam otak kita, hati kita, mata kita, semua bagiannya. Sebagai ciptaan baru, saudara, apakah kita disucikan seutuhnya? Menjadi orang yang betul dipimpin Roh Kudus, yang memberi diri untuk menyerahkan diri menjadi tawan roh, menjadi hamba Allah, hamba hidup benar, hamba kebenaran. Lalu, apa kita sedang mengerjakan pekerjaan baik yang Bapa kehendaki? Saudara, kalau hari ini kita sedang mengerjakan pekerjaan kita pikir baik, tapi kita tahu itu bukan yang Tuhan kehendaki, mari berani tinggalkan. Mari tanya sama Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana saya masuk rencana Tuhan? Bagaimana saya menjadi orang yang matanya tetap tertuju kepada Tuhan, yang mau mengikuti kehendak Bapa? Mari kita berdoa. Mari kita katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Saudara, biar nyanyian ini bukan cuma sekedar nyanyi. Kita sudah mendengar, saudara, kita buatan Allah, kita spesial. Kita sudah mendengar, kita diciptakan, dilahir barukan oleh Kristus Yesus. Kita disucikan, dipisahkan khusus. Itu sebab ada pekerjaan baik yang Bapa mau kita hidupi. Mari berani memandang. Kalau Tuhan menggerakkan kita untuk berani pindah profesi, pindahlah. Kalau Tuhan menggerakkan kita pindah pekerjaan, keluar dari pekerjaan lama, mari pindah. Tapi kalau Tuhan berkata memang betul tempatmu di situ, tapi belum menjadi berkat, jadilah berkat. Mari katakan, mataku tertuju padamu Tuhan, segenap hidupku kuserahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi dengan hati yang terbuka. Mari terima apa yang Tuhan bukakan bagi kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Bapa, dalam nama Yesus, bimbing kami masuk ke dalam rencana-Mu, supaya kami mengikuti kehendak-Mu saja. Kalau kami selama ini mengikuti rencana-Mu, Tuhan, beri kami kepekaan lebih dalam untuk semakin berani mengikuti kehendak-Mu, lebih daripada pertimbangan manusia. Kalau kami belum mengikuti panggilan-Mu, belum mengikuti kehendak-Mu, Tuhan, beri kami keberanian untuk merubah haluan, supaya kami menjalani hidup di sisa hidup yang Tuhan berikan ini seperti Tuhan mau kami menghidupinya. Dalam nama Yesus, sudah terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, sementara saudara berkata, Tuhan, saya mau mengikuti rencana-Mu. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sementara saudara mau mengikuti rencana Tuhan, mempunyai pikiran satu macam saja, motif satu macam, untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan ingin kita hidup di dalamnya sampai selesai. Saudara punya urusan, pergumulan apapun, diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Bukan supaya kita nyaman, aman hidup dalam dunia, tetapi supaya kita melihat, supaya mata kita memandang pada Tuhan dan menghidupi apa yang Dia mau dalam hidup kita. Terima dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga, berterima kasih untuk kasus COVID yang makin menurun. Kami berdoa biar krisis ekonomi yang menyertai pandemi ini dapat diatasi oleh anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan mendengar, menangkap maksud panggilan Tuhan dalam apa yang harus dikerjakan dalam panggilannya, Tuhan biarkan kami menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, saudara mau membawa hidupnya kepada Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain, mari tengadah, karena berkat yang Tuhan sediakan ini spesial. Jian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah itu, kasih Bapa yang tidak pernah berubah, yang menerima kita apa adanya, di dalam penyertaan, kenyataan kuasa Roh Kudus dan otoritas yang diberikan, tinggal atas saudara, atas kita sekalian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat merdeka dalam panggilan hidup saudara. Tuhan Yesus berkati. Shalom.